Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Purwati SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan refleksi 2 mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator Pak Didik Basuki MPD dan juga pengajar praktek Ibu Suwarni SPD SD MPD yang telah mendampingi saya selama ini. Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini saya akan menyampaikan refleksi berupa model 3-6 thinking heads atau teknik 6 topi, yaitu teknik 6 topi berpikir. Apa sih yang dimaksud dengan 6 topi berpikir itu? Yang pertama adalah topi putih melambangkan fokus pada fakta, data, dan informasi yang diketahui. Kemudian topi kuning itu menggambarkan fokus pada manfaat nilai yang melekat dan keuntungan. Kemudian ada si topi biru yang fokus pada gambaran besar. Ada topi hijau yang fokus pada kreativitas, alternatif penyelesaian, dan cara-cara baru. Nah, ada topi hitam nih yang fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Dan yang terakhir adalah ada si topi merah. Topi merah ini fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawaban. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Refleksi yang pertama yaitu adalah topi putih yang memuat tentang informasi peristiwa. Pada tanggal 12 sampai 29 Agustus 2022, saya memulai kegiatan dengan mulai dari diri, yaitu dengan mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Dilanjutkan dengan tanggal 12 sampai 16 Agustus 2022, yaitu kegiatan eksplorasi konsep belajar mandiri. Pada tahap ini, saya mengenal perubahan paradigma, konsep disiplin dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Selanjutnya, tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 2022, saya mengikuti ruang kolaborasi bersama fasilitator dan juga rekan CGP lainnya. Nah, yang kedua adalah topi merah yang menggambarkan perasaan saya. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti setiap tahapan pendidikan calon guru penggerak dengan sehat, dengan bahagia. Banyak hal positif yang saya peroleh dengan tergabung di pendidikan ini. Semakin memotivasi saya agar bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Saya semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan masih banyak yang saya benahi terkait budaya positif tersebut. Nah, ada topi kuning yang menggambarkan hal-hal positif dan manfaat. Saya dapat belajar dan memahami bagaimana peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid dan bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik melalui refleksi diri pembelajaran tentang budaya dan lingkungan positif di sekolah akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Manfaat yang juga saya dapatkan adalah membuka pikiran dan menambah ilmu juga pengetahuan mengenai stimulus respon lewat lawan teori kontrol, disiplin, dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 peran kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, ada si topi hitam nih yang menggambarkan kendala dan hambatan. Kendala yang saya hadapi selama belajar yaitu kurang maksimalnya pembagian waktu antara kegiatan guru penggerak dengan tugas pokok saya sebagai pendidik yang sekarang sedang melaksanakan pembelajaran blended learning, dan juga ada banyak kegiatan lain seperti pembinaan lomba seperti itu. Hambatannya adalah dalam menanamkan dan menumbuhkan kesadaran tentang budaya positif yang ada di sekolah tentu saja tidak bisa instan, melainkan membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Kemudian ada topi hijau yang menggambarkan jabarkan ide.
Menanamkan dan menumbuhkan kembali budaya positif yang sudah ada dan diterapkan di sekolah setelah pandemi, membuat panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah, merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk dapat menerapkan budaya positif di kelas dan merencanakan penerapan budaya positif di kelas itu sendiri, mulai dari mengendalikan kedisiplinan peserta didik di dalam kelas dan juga sekolah yang membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Mengamati budaya positif yang sudah berjalan di sekolah dan dengan kunjungan digital. Kita perlu untuk studi banding di sekolah lain atau melalui kunjungan digital di website maupun YouTube sekolah lain yang bisa kita adopsi begitu. Nah, terakhir adalah si topi biru yang memuat kesimpulan. Reflektif diri akan membuat seseorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya dan lingkungan positif. Hal baik dan budaya positif ini akan semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergitas yang solid, serta berbagai aset kekuatan yang ada di sekolah. Nah, teman-temanku semua guru hebat, demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.